Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya Pram Senjaya di MNC News Now. Pemirsa, pemerintah kembali memperketat aturan perjalanan jarak jauh. Perubahan berlaku khususnya untuk syarat perjalanan dengan kereta api jarak jauh. Aturan tersebut akan dimulai 17 Juli mendatang, di mana calon penumpang yang belum mendapatkan vaksin dosis ketiga wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku saat perjalanan. Sementara bagi calon penumpang yang sudah mendapat vaksin dosis ketiga tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening COVID-19. Dan pemirsa, kita akan pantau langsung situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Pemirsa, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di sana. Halo, selamat sore rekan Kevin. Jelang pengetatan aturan perjalanan, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan oleh petugas? Ya, selamat sore rekan Pram dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan melakukan aturan terbaru terkait dengan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPPDN yang mana ini dikeluarkan berdasarkan dari surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 72 tahun 2022. Di mana berdasarkan aturan tersebut nantinya bagi para penumpang atau warga yang akan melakukan perjalanan terutama menggunakan kereta api jarak jauh bagi yang sudah mendapatkan dosis ketiga atau booster ini tidak lagi menyatakan dengan surat keterangan bebas COVID-19 baik PCR maupun juga tes antigen. Di mana memang benar sekali bahwa hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh pihak dari Humas PT KAI yang mana menyebutkan bahwa memang nantinya per tanggal 17 Juli 2022 mendatang bagi para penumpang bisa menyesuaikan aturan-aturan terbaru yang tadi disebutkan. Dan juga bila bertanya terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diterapkan terutama di stasiun Pasar Senen ini, tadi kami sempat mendengar begitu sejumlah pengumuman yang dilakukan oleh pihak dari PT KAI untuk memberikan informasi kepada para penumpang agar bila nantinya sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak lagi menyertakan adanya surat keterangan bebas COVID-19. Dan terkait hal ini, tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan pada sore hari ini. Tadi pihaknya menuturkan bahwa mereka sebenarnya belum mengetahui dengan adanya aturan terbaru yang akan diterapkan mulai 17 Juli nanti. Namun demikian, pihak dari para penumpang ini sangatlah menyambut positif atau mendukung dengan adanya kebijakan terbaru karena menurut dari para penumpang bahwa bila memang mereka sudah melakukan vaksin booster, ini mereka tidak lagi mengeluarkan biaya untuk melakukan tes antigen maupun tes PCR bila ingin melakukan perjalanan antar kota. Dan memang benar sekali seperti di paket pengantar tadi, Pram, bahwa tidak hanya bagi yang sudah mendapatkan vaksin booster saja, namun bagi para penumpang yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua, ini masih tetap diperbolehkan menggunakan kereta api, namun masih tetap untuk menyertakan surat keterangan bebas COVID-19 baik tes PCR maupun tes antigen. Dan juga berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini, Pram, bahwa terpantau cukup normal di stasiun Pasar Senen ini. Namun demikian kami sangat menyayangkan karena menjelang adanya kebijakan terbaru terkait dengan vaksin booster, namun kami mantau di sini untuk vaksin atau maksud kami gerai vaksin yang biasanya ini beroperasi atau dilakukan oleh stasiun Pasar Senen. Namun pada sore hari ini kami mantau tidak adanya petugas ataupun pelayanan yang diberikan oleh pihak PT KAI kepada para penumpang. Namun demikian kami mantau untuk pengambilan sampel tes antigen ini masih tersedia di stasiun Pasar Senen. Namun berdasarkan informasi yang berhasil kami peroleh bahwa nantinya untuk menjelang tanggal 17 Juli mendatang, ini mungkin sekitar H-3 atau H-4, ini gerai vaksin yang biasanya untuk dioperasikan, ini akan kembali dioperasikan. Karena mengingat sampai dengan saat ini masih cukup banyak masyarakat atau para penumpang yang belum mendapatkan vaksin booster. Dan juga terkait dengan aturan terbaru bagi anak-anak yang berusia 6 sampai 17 tahun, ini bagi mereka yang sudah mendapatkan dosis kedua, ini tidak perlu lagi untuk menyertakan surat keterangan bebas COVID-19. Namun bagi yang baru vaksin dosis pertama, ini masih wajib untuk menerapkan atau menyertakan surat keterangan bebas COVID-19, terutama tes PCR.
Nah juga demikian, tadi kami sempat bertanya kepada seorang ibu yang membawa anak-anak mereka. Mereka juga cukup mendukung dengan ada program ini, karena memang meski saat ini pandemi sudah cukup melonggar, namun tadi pihaknya menuturkan bahwa mereka masih cukup khawatir karena dari pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, juga tetap menerapkan atau menghimbau begitu kepada masyarakat untuk bisa kembali menerapkan atau menggunakan masker, baik di luar ruangan maupun juga di dalam ruangan. Sebagai informasi terakhir, Pram, bahwa dapat kami informasikan untuk jumlah penumpang saat ini juga masih terpantau normal, yang mana berkisar antara 7.000 penumpang yang akan diberangkatkan ke sejumlah tempat, terutama di kawasan Jawa Tengah maupun juga Jawa Timur. Pram, kembali ke Anda. Rekan Kevin, seperti yang Anda bilang tadi bahwa hari ini gerai vaksin di stasiun Pasar Senen tidak dibuka dan akan dibuka 3 hari kemudian. Lalu bisa diketahui tidak, khususnya di stasiun Pasar Senen ini, vaksin booster menggunakan jenis vaksin apa? Karena ada kondisi kesehatan tertentu tidak menggunakan vaksin tertentu. Pram mungkin bisa lebih keras lagi untuk bertanya karena memang dapat kami informasikan di belakang kami ini sedang adanya live music, jadi kami kurang bisa mendengar secara jelas apa pertanyaan Anda. Ya, rekan Kevin, jenis vaksin booster yang akan digunakan di stasiun Pasar Senen itu sendiri menggunakan jenis vaksin apa, rekan Kevin? Memang untuk jenis vaksin booster yang digunakan ini tidak ada spesifikasi atau tidak adanya persyaratan khusus jenisnya apa. Namun demikian pihak dari PT KAI bagi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga baik Moderna maupun juga Pfizer ini diperbolehkan nantinya untuk bisa menyertakan surat keterangan bebas, maksud kami surat keterangan vaksin dengan tidak menyertakan surat keterangan bebas COVID-19. Namun sampai dengan saat ini tadi pihak dari Humas PT KAI menyampaikan bahwa meskipun nantinya aturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2022 mendatang, namun demikian untuk penerapan protokol kesehatan baik di sekitar area stasiun maupun di dalam kereta ini masih diwajibkan diterapkan secara disiplin kepada seluruh penumpang, terutama juga bagi para seluruh karyawan yang akan bekerja di stasiun maupun juga di dalam kereta. Oke, Pram. Sementara itu terkait aplikasi Peduli Lindungi, apakah ini masih diberlakukan di sana? Ya, memang benar sekali untuk penggunaan dari aplikasi Peduli Lindungi. Tadi pihak dari PT KAI juga menuturkan bahwa untuk penggunaannya masih tetap sama. Nantinya akan dilakukan atau dicek terlebih dahulu oleh petugas tempat apakah mereka sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau mendapatkan dari vaksin booster itu sendiri. Namun demikian bila nantinya di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini tidak muncul atau belum muncul dengan adanya keterangan vaksin dosis ketiga, maka nanti untuk para penumpang langsung akan diminta melakukan dari tes PCR maupun tes antigen. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk tes antigen ataupun tempat pengambilan sampel antigen ini masih tersedia di stasiun Pasar Senen. Baik, Pram. Rekan Kevin Paka melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih, rekan Kevin. Ya, pemirsa, tidak hanya pelaku perjalanan dengan moda kereta api, aturan terkait wajib vaksin dosis ketiga juga berlaku bagi pelaku perjalanan udara. Aturan yang sama juga diterapkan untuk moda transportasi udara. Tidak hanya itu, pemirsa, pihak Angkasa Pura II juga telah membuka sentra vaksinasi khusus dosis ketiga, serta menyediakan lokasi tes PCR ataupun antigen di sejumlah bandara, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah sekolah di Jakarta sudah memulai masuk hari ini. Hari pertama masuk sekolah, para orang tua siswa sekolah dasar menunggu anak-anak mereka di depan gerbang sekolah. Sementara itu, sebuah sekolah menengah pertama di kawasan Salemba telah memulai proses orientasi bagi siswa kelas 7. Para orang tua murid berdesakan di depan pintu gerbang sekolah dasar negeri 01 Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Mereka menunggu anak-anak kelas 1 yang sudah mulai masuk sekolah hari Senin ini. Sejumlah orang tua masih khawatir jika anak mereka menangis atau kebingungan sehingga mereka memilih untuk menunggu. Tetapi di hari pertama sekolah, anak-anak belum mulai proses belajar mengajar. Mereka hanya diberi kegiatan pengenalan diri atau orientasi sekolah hingga 3 hari ke depan.
Sementara itu, ratusan siswa peserta didik sekolah menengah pertama Negeri 216 Salemba, Jakarta Pusat, Senin pagi mulai menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Di mana sebagian siswa yang masih menggunakan seragam sekolah dasar ini diberi pengenalan tentang sekolah oleh para pengurus OSIS dan tata tertib sekolah dan materi pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Masa pengenalan sekolah ini akan berlangsung hingga hari Rabu lusa. Sementara itu pemirsa, jelang tahun ajaran baru, Pasar ASMK Jakarta Barat diserbu warga yang hendak berburu perlengkapan sekolah. Harga yang lebih terjangkau dan banyaknya pilihan alat tulis menjadi daya tarik Pasar ASMK. Pemirsa, menjelang tahun ajaran baru sekolah, Pasar ASMK yang berlokasi di Jakarta Barat mulai ramai didatangi warga, khususnya para orang tua yang hendak berburu perlengkapan alat tulis atau alat sekolah, mulai dari buku tulis, pensil, pulpen, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Harga yang terbilang lebih terjangkau dan juga banyaknya pilihan alat tulis ini menjadi daya tarik bagi warga untuk berburu perlengkapan sekolah di sini, terutama di akhir pekannya. Untuk harga, misalnya saja harga buku tulis 38 lembar isi 10 piece di sini dijual dengan harga kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000. Berdasarkan keterangan pedagang, harga tersebut cenderung lebih murah sekitar Rp4 hingga Rp5.000 dibandingkan di tempat lainnya, sehingga pembeli di sini tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta saja, melainkan dari wilayah di sekitaran Jakarta seperti Bogor, Depok, Bekasi hingga Tangerang. Kemudian dapat kami sampaikan pemirsa, para pembeli pun mengaku sejak 2 pekan terakhir ini terjadi peningkatan omset penjualan hingga mencapai 40%. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Yulisa Febiola, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, MNC News Now masih akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.